Saudara, hari ini adalah tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja kerja saya. Dan saya sudah ulas beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan dengan judul, apakah kita bisa mengenali saat Antikristus muncul? Ya. Jadi satu pertanyaan yang menggelitik saudara-saudara, karena Antikristus itu dalam Alkitab bukan hanya konsep kabur. Dan yang luar biasa, Antikristus itu muncul dari bait suci. Artinya dia adalah tokoh, bukan hanya tokoh intelektual, bukan hanya seorang teknokrat, tetapi seseorang yang punya intelijensia yang menyeruak di berbagai macam sistem yang ada di dalam dunia ini. Jadi pikiran-pikiran atau dalam bahasa yang lebih keren disebut worldview atau konsep berpikir dunia yang dikuasai oleh Antikristus itu sudah menyebar kemana-mana, saudara. Merupakan sebuah ilalang, bukan gandum, tapi ilalang yang tertanam di tiap-tiap manusia. Sehingga Tuhan pernah mengatakan kita tidak bisa membabat antara ilalang dan gandum saat ini, karena dia muncul bersama-sama dan kelihatannya sama. Jadi kita tidak bisa membedakan mana ilalang, mana gandum, sampai Tuhan Yesus mengatakan pada tiba saatnya the harvesting day itu terjadi, baru kita akan bisa mengetahui ini ilalang, ini gandum. Jadi dia muncul terutama menjelang the Great Tribulation, susah-susah. Jadi menjelang terus-menerus sampai masa kesengsaraan besar itu, peran Antikristus sangat-sangat dominan. Dan di sini saudara-saudara kita melihat secara jelas sekali bahwa yang menjadi sasaran Antikristus itu adalah namanya Antikristus atau antitesa dari Kristus. Maka yang menjadi target itu adalah yang berkristus. Jadi adalah tidak mungkin dan adalah hal yang tidak masuk akal apabila orang-orang percaya itu tidak memasuki masa Great Tribulation. Kalau tidak masuk di dalam the Great Tribulation atau masa kesengsaraan besar, maka buat apa Antikristus muncul? Siapa yang disesatkan? Apakah dia menyesatkan pengikutnya sendiri? Kan lucu, betul tak? Lucu. Jadi yang menjadi sasaran itu adalah orang-orang percaya. Jadi sekali lagi teori dari premilenialisme itu adalah sesuatu yang sebetulnya saudara-saudara tidak terbukti secara alkitabiah. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah nomor 1, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3-4. Tolong dibuka. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi kita akan mengetahui cirinya apa yang dikatakan Alkitab, apa yang dikatakan di luar Alkitab. Kita tahu. Jadi yang dikatakan Alkitab itu sesuai dengan 2 Tesalonika pasal 2 3 sampai dengan 4. 2 Tesalonika. Premilenium itu apa ya? Premilenium. Premil itu kan sebelum kerajaan Daud. Ada tribulation. Oh. Tribulation ada gereja diangkat. Fokusnya gereja diangkat.
Cek, tetangga cek. Nah, bagus begitu. Kalau duduk situ nanti ngantuk. Seperti Yutikus. Tapi di sini kursinya atos. Jadi begitu ya. Jadi 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 sampai 4. Tolong salah seorang membacakannya. Presi, are you ready, Presi, untuk membacakannya? Ya. Silakan. Janganlah kamu 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia duduk di bait Allah. Jadi tidak jauh-jauh dari orang percaya. Nah, cirinya apa? Cirinya seolah-olah dia itu membahas Alkitab dia. Sangat canggih dan dia hafal. Bahasa ini, bahasa itu, dan melakukan mujizat. Kesembuhan. Mengusir setan. Setan ya diusir, ya pergi oleh temannya sendiri. Gampang, lebih gampang. Nah, cirinya apa? Cirinya ialah melawan Allah dan mengangkat diri sendiri sebagai Allah. Jadi kalau ada orang yang mengangkat diri sendiri sebagai Allah, belum tentu itu antikristus, tapi antikristus. Itu sudah pasti. Jadi duduk di bait Allah menyatakan diri sebagai Allah. Jadi benih dari the Tower of Babel itu ada di situ. Oke. Yang kedua dari Wahyu pasal 13 ayat 13 sampai 14. Wahyu 13 ayat 13 sampai 14 itu didukung oleh kuasa setan. Tetapi permukaannya itu adalah seperti kuasa ilahi. Namun sebetulnya adalah kuasa setan. Ya. Mujizat itu kan karya ilahi, tapi palsu. Palsunya apa? Palsunya ialah dia yang membuat masalah. Dia yang menyebar penyakit. Dia yang menyebar kegilaan. Dia yang menebar frustrasi. Maka pada saat dia memberikan mujizat, itu bukan mujizat, karena dia yang melakukannya, diusir gampang. Gitu ya di sini. Jadi dari situ kita tidak bisa membedakan ini mujizat apa enggak, sembuh. Ya memang sembuh. Tapi saudara jangan terkecoh, menipu lewat tanda-tanda ajaib. Pintar bukan main. Pintar bukan main. Jadi kemunculan dia itu makin hari makin tambah. Jangan saudara lihat teknologi pada saat ini adalah netral. Tidak ada sesuatu yang canggih bersifat netral. Ada. Iya, ini ada pertanyaan, apakah kita bisa tahu itu antikris? Belum. Oh belum. Ini pertanyaannya belum dijawab. Ini pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengenali saat antikristus muncul? Ya itu. Nah, iya. Itu Revelation 13 itu dibaca bisa nggak? Kenapa Tante? Revelation 13 itu. Wahyu 13. Wahyu 13. Wahyu 13. Iya, ayat 13 sampai Ayat 14. 13. Tolong dibaca. Ya, tolong dibaca salah seorang. Saya baca ya. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Saudara perhatikan dia bisa menurunkan api dari langit.
persis seperti apa? Seperti Yesaya. Elia. Elia. Seperti Elia. Jadi orang lihat, wah betul. Karena Elia melakukan hal yang sama. Beda dengan nabi-nabi Baal. Api tidak turun. Tapi ini luar biasa. Jadi sekali lagi saudara-saudara, tidak ada teknologi, tidak ada kecanggihan ilmu yang bersifat netral pada saat ini. Di balik penciptaan artificial intelligence itu bukan orang percaya. Jadi artificial intelligence itu pun tidaklah netral. Tapi saya tidak mengatakan baik atau tidak baik, satanik atau tidak, saya tidak mengatakan itu, tapi tidak netral. Tidak netralnya apakah artificial intelligence bukan dimaksudkan untuk the glory of God, untuk kemajuan teknologi. Tapi apakah dia disguise, berpura-pura sebagai Christian or not? Enggak juga. Enggak netral, pokoknya enggak ada. Berarti mudah diketahui kan kalau mereka enggak pura-pura sebagai Christian. Well, artificial intelligence bisa memberikan jawaban, bisa memberikan solution, bisa memberikan advice apapun, baik yang bersifat ateis, yang bersifat Kristen ortodok, baik yang bersifat sangat injili, tetapi baik yang bersifat bidat, semuanya ada di situ. What you want, what you get. We're talking about the Antichrist, right? Yes. Oke, jadi tidak ada yang netral. Tergantung siapa engkau. Kalau kau seorang dokter, kau bisa mengatur artificial intelligence itu untuk diajak bersama-sama melakukan medical research. Tetapi kalau saudara adalah seorang seperti orang Muslim, artificial menjadi Muslim, paling Muslim. Saudara Kristen, artificial intelligence bisa menjadi paling Kristen lebih daripada saudara. Siapa dia? Sekali lagi, there is no such technology as neutral. Tapi kadang-kadang juga apa yang diciptakan manusia itu juga bisa berontak juga terhadap manusia. Ya, itu lain persoalan. Robot saja bisa. Tapi ya. Kalau saudara seorang gay, artificial intelligence juga bisa menjadi gay. Jadi dia akan menjadi seperti yang Anda mau. Itu artificial intelligence. Sangat proaktif, sangat tolerant, sangat kompromistis. There is no good. No. In artificial intelligence there is no good. No. Always yes. Is that karena AI itu di-invite by the person? Whatever it is, as you say, if it's by Muslim, it is inclined to be Muslim. That is correct. And then if it were Christians, then it would be Christian also. That Or will be more whoever Christian than creating, you are. whoever creating that Yes. We element cover of all this identity. biblical subject more than we can do. That is the fact. So, kalau kita melihat the brain dari anti-Kristus itu, the brain yang luar biasa, sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Bahkan dia menganggap dirinya seperti Tuhan Allah sendiri, saking pandainya. Padahal dia bukan setan, anteknya setan, awak daripada setan. Itu belum setan sendiri ya. Terus berikutnya adalah menganiaya orang kudus. Ini adalah salah satu contoh yang jelas. Diberi kuasa atas orang-orang kudus. Antikristus ini. Siapa yang memberi kuasa? Iblis. Itu dalam Wahyu pasal 13 ayat 7. Tolong Cik Foni, baca Cik Foni. Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dia menguasai hampir seluruh bahasa. Kenapa saya sebut hampir?
karena pendekatan dari beberapa sekte Kristen yang disebut hampir ada satu bahasa yang tidak dikuasai oleh antikristus, yaitu glosolalia. Tapi itu tidak terbukti dalam Alkitab. Yaitu apa, Pak? Bahasa roh. Bahasa roh dan spirit. Karena semua bahasa yang terucap, semua bahasa yang terlafalkan oleh lidah, masuk di telinga antikristus punya sistem, bahasa itu langsung terserap. Jadi AI termasuk salah satu antek-antek antikristus. Saya tidak boleh mengatakan begitu, tetapi dia bisa menjadi. Dia bisa menjadi. Nah, nanti di kemudian waktu perkembangan teknologi semacam AI itu akan terjadi perubahan radikal yang sangat-sangat besar, dan orang berkedip matanya gini aja sudah berubah segala sesuatu banyak dalam kehidupan ini. Ya. Terus ini mewajibkan orang yang sudah ditundukkan oleh dia dan kuasanya atau mengikuti sistemnya yang disebut sistem tanpa halangan, tanpa hambatan, atau free will. Jadi satu sistem tanpa hambatan. Kalau seseorang masuk di dalam sistem tanpa hambatan ini, itu diwajibkan mengenakan satu tanda, yaitu disebut dalam kitab suci sebagai tanda pada dahinya, yaitu 666. 6 itu adalah simbol manusia. 6 itu adalah simbol daripada ketidaksempurnaan. 666 itu adalah ingin menyamai the triune God, tetapi tidak bisa. Oleh sebab itu angka 6 itu adalah angka tidak sempurna. 666 artinya sangat tidak sempurna, tapi nyaris seperti 7, nyaris seperti 777. Jadi barang siapa yang sudah memasuki free way of system dari satanic network, dia harus memiliki satu tanda, yaitu the 666, tanda daripada binatang. Binatang itu siapa? Si ular tua yang telah diletakkan kepalanya di atas kaisar. Jadi itu tertulis di dalam Wahyu pasal 13 ayat 16-18. Sistem ekonomi global kendalikan media. Disebutkan ada perempuan duduk di sebuah kota dikelilingi oleh air. Terus ada satu binatang muncul dari lautan. Lautan itu adalah simbol daripada the power of economy. Disebut air itu adalah simbol dari ekonomi. Itu sudah saya jelaskan panjang lebar pada waktu kita pakai studi lebih dari 2 section. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu menyebut ocean atau air, itu adalah lambang daripada ekonomi. Nanti menjelang memasuki the Great Tribulation, semua sektor ekonomi sudah dikuasai antikristus. Begitu memasuki the Great Tribulation, alat ekonomi itu menjadi satu alat untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Sampai membeli aja ditanya. Pokoknya semua orang pada suatu hari nanti akan berseru memanggil Tuhan, Tuhan. Sangat spiritual. Sangat spiritual. Karena kenapa? Antikristus sendiri itu pusatnya di bait suci. Nah, kalau kita merujuk kepada bait suci secara fisikal, saudara-saudara, kita pergi ke Israel, yang saya belum punya kesempatan.
itu di bait suci itu sekarang bukan bait suci, adalah the Dome of Rock yang Ya, some part punyanya Muslim, some part punyanya Jewish. Nah, jadi yang muncul dari the Dome of dari dekat bait suci yang lama itu siapa? The slaughter of the believer, Islam. Tapi Islam bukan antikristus. Why? Islam bisa dipakai mereka alat bantai orang percaya. Karena agama satu-satunya yang anti kekristenan itu adalah Islam. Antitesa daripada kekristenan itu adalah Islam. Sama. Mengalir dari sumber yang sama, dari Abraham, tetapi tidak mengalir dari Abrahamic Covenant. Nah, itu beda. Fotokopi. Ya. Dari Abraham, diturunkan dari Abraham, tetapi bukan diturunkan dari Abrahamic Covenant, bukan diturunkan dari perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu disebut covenant. Oke? Nah, di sini tahu ya, tadi di situ. Nah, itu tadi saya sudah menjawab pertanyaan apakah kita bisa mengenal saat Antikristus muncul. Kemudian dilanjutkan kapan dia muncul. Jadi menurut Pak Emil, Antikristus itu belum datang. Sekarang, Ah, tandanya sekarang. Anda. Gelombangnya. Antikristus itu apa sih sebetulnya? Itu perwujudan seseorang atau spirit dari Antichrist? Pribadi. Pribadi. Tapi kalau talking about the spirit of Antichrist itu apa maksudnya? Hunus. Hah? Hunus. Gunus? Apa itu gunus? Hunus artinya dia itu manusia atau berasal dari tempat lain, Oke. atau penjelmaan dari sesuatu, kita belum tahu. Jadi dia belum ada. Sekarang belum muncul, sudah ada belum muncul. Oke. Di 1 John chapter 4:3 dibilang Antichrist yang nggak agree dengan Jesus, dengan Christ. That is the spirit of Antichrist, and as a matter of fact, they already Spirit here. of the Antichrist itu adalah pengaruhnya sudah ada. Pengaruhnya sudah ada. Seperti Tuhan Yesus mau datang itu kan ada John the Baptist dulu yang memberikan persiapan. Nah, sebelum Antikristus datang itu sudah dipersiapkan lebih dulu. Teknologinya sudah dipersiapkan, ekonominya sudah dipersiapkan, istananya sudah dipersiapkan, agamanya apa dan sebagainya. Semua sistem. Oleh sebab itu saya mengatakan sebelum kita memasuki Great Tribulation, everything all straight up. Jadi sekarang sedang dipersiapkan. Sekarang sudah semakin Mendekat. kelihatan. Nah, kapan dia muncul? Setelah penghalang disingkirkan, dia muncul. Coba buka 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Maaf Pak Emil, saya jadi bingung. Apa maksudnya John? Dia bilang, as a matter of fact, the spirit of the Antichrist is already here. Apa maksudnya? Maksudnya John Dia udah di sini sekarang. yang disebut spirit itu adalah satu kekuasaan yang bisa menguasai, bisa menyusup, bisa ada di mana-mana. Jadi the spirit of Antichrist itu sudah mulai mendekat. Bisa pada diri Yudas Iskariot, bisa diri pada seorang yang bernama Demas. Tapi Pak Emil bilang Muslim bukan Antichrist. Why? Justru kalau saya bilang dia benar-benar Antichrist. A really Antichrist. Because they twist everything. Tetapi yang jelas Antichrist yang muncul pertama-tama itu adalah
Sanhedrin, Farisi, ahli Taurat. Karena mereka itu rubah berjubah agama. Mereka itu the spirit of Antichrist yang berjubah. Tapi kenapa itu datang dari Sanhedrin? Tapi kan Sanhedrin it is Jewish kan? So it is coming from within. It doesn't matter Jewish or not Jewish. Because well, what we know Sanhedrin is yang jelas itu very close to the Christ. Kalau Kristus itu menjelma menjadi salah seorang dari Jewish, Antikristus itu akan muncul di tengah-tengah Jewish juga. ya. Jadi ini kan maksudnya yang dimaksud Harry tadi kan Antichrist dalam arti spiritnya. Yang dimaksud Pak Emil kan seorang pribadi gitu kan, nanti yang akan muncul memimpin dunia, mendatangkan api gitu kan ya. Tapi saudara Harry tadi menyebutkan kedatangan the spirit of Antichrist. Itu bukan pribadinya, spiritnya. Iya, spiritnya. Tapi Antichrist ini maksudnya yang menunggu. Jadi spiritnya sudah ada. ini bosnya maksudnya dia. Jadi itu seakan-akan kayak bibit-bibitnya begitu. Oh sudah mulai menabur. Ya, sebab kalau saya lihat juga, kalau di Bible dibilangin kan di John segala, the kingdom is near. That was like 2000 years ago. Tapi dibilangin kingdom is near. Jadi berarti semakin dekat begitu. And I think in this case is bahwa the Antichrist has tanda-tanda begitu. Tapi kan selama 2000 years kita kan nggak. Kekuasaan Antichrist itu juga bersifat muncul sebagai sebuah kingdom. Tuhan Yesus juga menyebutkan kerajaan setan. Kalau sebuah kerajaan itu saling pukul memukul ya tercerai-berailah kerajaan itu. Ya. Terus jadi coba dibaca 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Nina punya Alkitab? Ada. Apa katanya? Ada. Baca Lina 2 Tesalonika 2 ayat 6 sampai 7. Mana? Baca. Ayo Lina. Ya sebenarnya karena secara rahasia kedukaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan. Nanti ya yang disingkirkan itu. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafsu mulutnya dan akan memunaskannya kalau ia datang kembali. Oke. Kita melihat sekarang ya dari Kisah Rasul pasal 25. Itu orang-orang Yahudi, imam-imam, tokoh-tokoh Yahudi itu bersekongkol ingin melakukan pembunuhan terhadap Paulus. Dan kita melihat di sini spiritualitas tanpa Roh Kudus itu menjadi deadly. Jadi yang disingkirkan nanti adalah peran Roh Kudus di dalam gereja. Begitu peran Roh Kudus di dalam gereja yang disebut kakidian itu disingkirkan, maka gereja itu menjadi gereja Antikristus. Coba perhatikan 5 gereja di kitab Wahyu, semuanya berkaitan dengan kakidian. Nah sekarang ini banyak gereja-gereja itu beribadah
tapi tanpa roh. Gereja yang tanpa roh itu apa, saudara? Penuh dengan konflik, sangat tertarik kepada hal-hal duniawi, kompromisis terhadap ajaran-ajaran bertentangan dengan kitab suci, termasuk LGBTQ, abortion, divorce, perkawinan antar dua jenis yang sama. Kemudian orang kawin mengawinkan seenaknya, diizinkan. Itu adalah worship without the spirit. Diganti not the spirit. Yang disebut oleh saudara Heri tadi adalah the spirit of Antichrist. Jadi kalau hal ini disipirkan, dia muncul. Banyak gereja menjadi seperti itu sekarang, saudara. Di gereja yang tidak mengikuti ajaran dari Alkitab, dia melanggar, keluar dari situ. Ajaran yang meninggalkan kemurnian. Di Maranatha itu harus menjadi gereja yang murni sesuai dengan slogannya, menjadi murni. Kalau kemurnian ini tidak ada, berarti Roh Kudus tidak melakukan progressive sanctification di dalam gereja. Gereja menjadi sangat-sangat duniawi. Nah, kalau penghalang ini tidak ada, Roh Kudus, Antikristus sudah menanamkan spiritnya di dalam. Jadi kita bisa mengenal Antikristus jika kita waspada dan setia pada firman Tuhan. Dia bukan muncul diam-diam, tetapi dengan tanda-tanda profetik, tanda-tanda nubuatan yang sangat ekspresif, yang sangat eksplisit, sangat jelas, to the point. Sekarang gereja setan itu bukan kamuflas lagi, muncul. Ada patungnya setan lagi. Saya tidak tahu itu patung setan asli apa enggak, karena kita tidak tahu bentuknya setan. Tuyul aja yang terkenal di Indonesia, kita tidak tahu tuyul itu bentuknya seperti apa. Di high school sekarang sudah ada klub gereja setan. Dari mana orang kok bisa membuat patungnya setan? Ya dari imagination-nya dia. Dari the spirit. Ya, the spirit of Antichrist. Yang menciptakan itu. Bagaimana orang menciptakan agama? Dari spirit of the image of God di dalam diri manusia. Karenanya itu kan there is an opposition between the spirit of God, which is good, right? But the spirit of Satan atau iblis is always, harmful terhadap. Artinya apa? Ya. Manusia punya image itu tidak murni. Kejiwaan manusia itu tidak murni. Oleh sebab itu kepentingan daripada Roh Kudus itu adalah memurnikan anak-anak Tuhan. Gitu. Itu yang saya mau tanya sebenarnya. Kan tadi cerita tentang kita gampang dipengaruhi dengan roh-roh dari Antichrist. But where does the Holy Spirit in Christian is working against that? Oleh sebab itu Tuhan Yesus ngomong begini, I am the truth. Artinya the only truth itu adalah Jesus. Yang lain itu bukan. Pertanyaan kedua, bagaimana membedakan antara berita kejaman yang alkitabiah dan teori konspirasi? Sumbernya ya, kalau yang alkitabiah itu sumbernya tentu kitab suci. Ya, seminari Alkitab. Tetapi kalau teori konspirasi itu seminari itu YouTube Theological Seminary bisa, TikTok Theological Seminary, Instagram Theological Seminary. Jadi lulusan-lulusan itu, ya, karena ini banyak muncul hamba-hamba Tuhan yang tidak ditrain secara alkitabiah, tiba-tiba sudah jadi pastor, khotbah di mana-mana. Jadi sumbernya kitab suci, tetapi teori konspirasi itu sumbernya adalah opini
Yang kedua adalah media sosial, interpretasi sepihak atau interpretasi yang sesuai dengan golongannya sendiri. Hati-hati dengan denominasi. Denominasi itu membawa interpretasi yang sepihak. Aku yang paling benar. I am Reform. Kamu Lutheran. Hati-hati. Oleh sebab itu selalu back to the Bible. Kalau Maranatha ingin menjadi gereja yang murni, back to the Bible. Jangan dimurnikan oleh teologi yang sepihak. Saya tanya ya, sekarang bagaimana dengan denominasi yang pecah karena soal tentang LGBT? Reformed Church juga begitu. Iya. Some churches then separate themselves. They do not belong to the Reform anymore. Iya. Methodist also. Iya. That's not the only. Iya, itu sebenarnya apa? Bukan alkitabiah, opini, different interpretation. Denomination itu sebenarnya apa? Opini, interpretation, bias, bias, pecah, pro LGBT. Ini karena sesuai dengan alkitabiah, sesuai dengan alkitabiah menurut apa? Menurut their own opinion, their own interpretation. Nah seperti ini. Jadi apa bedanya antara berita akhir zaman yang alkitabiah dengan yang konspirasi? Yang konspirasi sebenarnya adalah opini dan their own interpretation dan media sosial. Dia gabungin juga kadang-kadang sama. Hati-hati kalau di Maranatha website orang-orang itu selalu mengupload sumber-sumber yang berasal dari YouTube. YouTube bukan keabsahan sebuah kebenaran. Dan juga TikTok. Semua ya seperti itu media massa. Berhati-hati mengupload devotional. Saudara harus tahu siapa yang menulis itu. Karena sekali disusukan satu benih yang luar biasa hebat, 2-3 kata, saudara tidak akan tahu. Oleh sebab itu saya sangat berkepentingan untuk menulis devotional harian setiap hari dengan setia. Karena saya bertanggung jawab untuk domba-domba yang saya bimbing. Saya tidak mau mereka disesatkan oleh ajaran lain. Oke. Yang kedua. Bentar. Kembali yang tadi itu tentang ditahan apa? Roh tidak ditahan apa tadi? Kalimatnya gimana? Yang tentang itu apakah rapture? Belum. Enggak, yang tadi ngomong tadi tentang ada kalau aku tidak apa? Oh, bukan. Apa itu? Kalimatnya tadi penghalangnya disingkirkan. Apakah itu rapture? Bukan. Oh. Penghalang yang disingkirkan itu adalah kaki dian emas. Jadi kan biasanya dian emas itu meninggalkan gereja. Antikristus yang take over. Apa maksudnya? Jadi apa maksudnya kaki dian emas? Di dalam Kudus, kan, kitab Wahyu itu akan Tuhan Yesus menyebutkan, aku akan mengambil kaki dian emas dari tempatmu, ya kan? Itu adalah Roh Kudus. Dan penghalang. Itu ayat di mana, Pak? Nanti hampir mulai dari 2 Tesalonika tadi. 2 Tesalonika. Iya, berapa tadi ya? Jadi gereja di kitab Wahyu itu adalah representasi dari gereja-gereja akhir zaman. Tapi itu biasanya diartikan sebagai Roh Kudus diambil dari gereja-gereja, gereja diangkat, dan itu tidak ada hubungannya dengan rapture. Ya, okay. Sama sekali tidak ada hubungannya. Fokusnya kalau Alkitabiah itu fokusnya adalah Kristus dan penggenapan janji Allah. Tetapi yang teori konspirasi itu fokusnya apa? Menebar ketakutan, bicara soal misteri-misteri yang tersembunyi, dan bicara soal hal-hal global yang bersifat kemakmuran. Yang disebut elite globalization. Hati-hati loh ya.
Tidak semua yang menyebut dia Tuhan, saudara bisa percaya. Jangan percaya sama hamba-hamba Tuhan juga. Peristiwa di Blitar, hamba Tuhan menggauli 3 anak gadis masih kecil-kecil, umur 7, 12 sama 17 tahun. Jadi di mobil, di kolam renang, di restoran, di hotel, di mana saja. 6 tahun melakukan hal itu. Terus Yahya Waluyo menghujat Yesus Kristus, ditampar oleh Roh Kudus, mati. Jadi film itu apa? Film apa yang mengekspos imam-imam Katolik memperkosa anak-anak gadis, ratusan anak-anak gadis, ditutup-tutup ya orang Katolik. Jangan percaya pada hati terakhir. Termasuk jangan percaya pada terakhir. Lihat buahnya orang tersebut. Ada satu lagu, judulnya Memang Lidah Tak Bertulang. Betul ya, Pak Heri? Betul. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Ya, jangan percaya dengan lidah. Percaya kepada seorang hamba Tuhan yang betul-betul setia akan Alkitab dan takut akan Tuhan. Dengarkan dia. Jangan terpesona oleh dia punya omongan. Apalagi kalau pendeta itu suka mendiskreditkan seseorang, itu bukan takut akan Tuhan. Tujuan. Kalau yang Alkitabiah, berita akhir zaman, yang Alkitabiah itu menyucikan hidup dan mempersiapkan gereja. Tidak memberikan janji-janji mulut. Tidak usah takut karena gereja akan diangkat. Tidak mengalami kesengsaraan besar. Nah, kalau tidak mengalami kesengsaraan besar, terus kemudian yang di The Great Tribulation yang dianiaya itu siapa? Kambing domba, pitik, kerbau. Kan Tuhan Yesus mengatakan kalau satu kerajaan itu saling bermusuhan, ya ambruklah kerajaan itu. Nah, dia menjadi sasaran dari The Great Tribulation. Indeed, the believers, terutama yang setia. Nah, itu ada di kitab Wahyu 35 pasal 3 ayat 5 disebutkan bahwa mereka orang percaya akan dilindungi dan tidak mengalami kemurkaan Tuhan. Itu juga ada di Titus, nggak salah. Dan biasanya ada beberapa orang yang mengartikan bahwa itu berarti orang percaya tidak mengalami kesukaran besar tersebut, Great Tribulation tersebut. Apakah itu artinya dari ayat tersebut? Tidak. Sama sekali tidak. Ayat itu menjelaskan sesuatu yang lain gitu ya maksudnya. Tapi apa maksudnya yang Tuhan bilang, Tuhan selalu memanggil remnant. Memanggil apa? Remnant, sisa-sisa. Of course nanti yang dipanggil menjadi Israel itu adalah the remnant. Remnant itu bahasa sisa. Sisa-sisa yang telah keluar dari the Great Tribulation. Ingat Tuhan memberikan 2 jalan. Jalan yang besar and the narrow gate. The narrow gate, no one was willing to go there. No one. A lot of tears, agony, sorrow, scratches, persecution, and death. No one. Sedangkan the freeway, the bigger one, semua orang can do what you want to do. This is liberal. This is amazing. A lot of fun. You have chance to actualize yourself to be whatever you want. Dan
Amsal mengatakan, the freeway itu seolah-olah jalan yang penuh sukses. Jalan yang luar biasa yang disediakan tersiksik. Tetapi ujungnya suddenly turn to eternal death. For sure. Jadi kalau teori tentang reject diangkat sebagai degree tribulation, kenapa Tuhan Yesus mengatakan ada dua jalan? Why? Kalau begitu siapa yang lewat jalan teknologi? Mas Heri toh? Tidak mungkin. I'm going to do that. With or without you. But for sure, I will be with my shepherd. Karena Tuhan sudah mendahulunya. Via Dolorosa. Sepanjang Via Dolorosa, jalan kesengsaraan. Pertanyaan lain? Oh sudah? Belum. Oh belum. Belum selesai. Panjang. Dampaknya apa? Secara Alkitabiah itu dampaknya membangun iman, menguatkan pengharapan. Sedangkan ya dari teori konspirasi itu membingungkan umat, takut dan menyesatkan pemahaman secara Alkitabiah. Itu teori konspirasi. Dikasih film tentang akhir zaman gini membuat orang tua takut. Dia ada peristiwa ini tanda akhir zaman. Ada peristiwa di Los Angeles itu. Sudah api neraka menyengat Los Angeles, ini menjadi Sodom dan Gomora. Orang-orang Indonesia ngomong saya naik. Orang Indonesia juga ngomong, Indonesia akan menjadi Israel baru. Keselamatan akan datang melalui bangsa Indonesia. Lu sih ngomong-ngomong lu sopo. Itu orang-orang pendeta-pendeta itu ngawur-ngawur ngomong. Ujung Bukan bumi. pendeta yang Ujung bumi katanya di mana? Sekarang Indonesia sentris itu adalah the Christ. Adik saya malah ngomong, pulang ke Indonesia. Kenapa? Karena hanya orang-orang di Indonesia lah yang akan mengalami rapture. Jadi cara mengujinya secara rohani bagaimana saudara? Apakah berita itu membawa kita makin mencintai Kristus dan menguduskan hidup? Tertulis dalam 2 Tesalonika 3:16-17. Kalau berita itu membawa kita makin mencintai Kristus dan menguduskan hidup, itu berita Alkitabiah. Yang kedua, apakah berita itu berasal dari teks Alkitab yang utuh, bukan sepenggal-penggal? Apakah cerita yang dibawakan itu dari Alkitab atau justru yang bertentangan dengan Alkitab? Aku bertemu dengan orang yang mati dibawa oleh Tuhan Yesus ke neraka terus mampir ke surga. Dibilang dikasih 7 tahun ini itu berita dari bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab di dalam Lukas mengatakan, aku tidak bisa ke dunia, Lazarus tidak bisa ke dunia. Aku, Bapak Abraham, tidak bisa pergi ke tempatmu, dan kamu tidak bisa pergi ke tempatku. Loh, orang kok ngarang cerita pergi ke neraka didudui. Itu ada Billy Graham masuk neraka, ketemu Paulus masuk neraka, karena Paulus itu ngomong, ikutilah teladanku. Nah, Tapi mereka alasannya itu bukan neraka yang terakhir, bukan hell, tapi Hades. Iya, tapi kan mereka memakai istilah Indonesia neraka. Benar. Nah, iya. Masuk Hades Bisa nggak masuk? dalam Alkitab itu disebutkan Hades itu adalah tempat dunia orang mati. Kalau orang sudah di situ ya di situ menunggu apa? Menunggu kebangkitan. Tidak menunggu dipulangkan lagi. Bapak Abraham ngomong, bisakah kamu menyuruh orang kaya itu ngomong, bisakah kamu menyuruh Lazarus untuk turun ke dunia terus ngomongi saudara-saudaraku? Paulus mengatakan di dalam Bapak Abraham mengatakan di dalam dunia sudah ada kitab suci, sudah ada nabi-nabi. Dengarkanlah mereka, baca mereka. Karena kita tidak bisa pergi sini. Satu-satunya pribadi yang turun dari
dari tempat dunia orang mati, nyatroni dunia itu adalah Musa dan Elia. Tapi itu pun dalam bentuk transfiguration dari sebuah penglihatan. Tetap disebutkan dalam bicara soal physical presence. Nah sekarang di sekolah jadi Wahyu juga ditulis bahwa Musa dan itu juga datang juga dan dua-dua. Oh iya, yang disebutkan di dalam 2 saksi itu? Iya, 2 saksi. Iya, orang menduga itu Musa dan Elia karena cara-cara mereka bekerja sama. Tapi Alkitab tidak menyebutkan itu. Kalau Alkitab tidak menyebutkan, lah ya jangan lancang-lancang nyebut-nyebut. Soalnya kan disebutkan itu Pak, Elia akan datang kembali. Iya, Elia Yohanes Pembaptis. Itu Yohanes Pembaptis. Iya. Bukan Elia dalam arti Elia. Karena kenapa? Yohanes Pembaptis itu melakukan hal yang sama seperti Elia. Sedangkan 2 saksi itu dia bersaksi selama 1265 hari. Umurnya manusia macam apa? 1265 hari. 3 tahun kan? Cuma 3 tahun. 3 tahun setengah. Bukan 1265 tahun. Enggak, Hari kok. Dia bersaksi seperti itu. Nanti kita bicara soal itu kalau ada waktu. Jam 9. Hah? Sudah jam 9. Sudah jam 9. Oh. Oh itu lebih. Cepat sekali jam 9. Kedua lagi. Apakah ajarannya membawa kita kepada pengharapan atau justru ketakutan? Roh Kudus membawa penghiburan, bukan paranoid. Bukan membawa the spirit of paranoia. Paulus mengatakan begini. Engkau diberikan the spirit apa? Roh yang memberanikan, yang memuatkan, bukan the spirit of Delia, bukan spirit ketakutan. Paulus ngomong kepada Timotius. Roh Kudus membawa penghiburan, Yohanes 14. Apakah berita itu bisa diverifikasi dengan Alkitab, konsisten dengan ajaran Yesus atau tidak? That's it. It's lebih. Ada pertanyaan yang sehubungan dengan ini, kalau enggak doa penutup. Siapa? Heri mau doa penutup? Oh, no, I'm just ikut tanya. Siapa yang di sini? Saya cuma mau tanya satu, Pak. Oh, Tanya. Pak Emil percaya nggak? I don't know how to put it. Okay, there are 2 wisdom. The wisdom of man and the wisdom of God. The wisdom of man come from their own delusion, their own imagination, their own, but the wisdom of God comes from the Holy Spirit. So what do you think about that? The beginning of the wisdom Right. is the fear of God. Right. Kalau seseorang itu dikatakan memiliki wisdom, tetapi tidak memiliki fear of God, Right. itu bukan wisdom. Okay. So how do you determine if the Holy Spirit talk to you? Do you believe in that or? Everything is for the soli Deo Gloria. Apa Itu itu? kemuliaan Allah. Right, but do you believe in that? Iya. Kalau dia ngomong, dia bicara, bukan untuk the glory of the Lord, itu bukan. Harus keluar dari hati takut akan Tuhan. Karena Tuhan Yesus ngomong gini, bukan yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan engkau, tapi yang keluar dari mulutmu yang menajiskan engkau. Siapa bilang Najwa Shihab itu tidak memiliki wisdom? Punya, tapi satu hal dia tidak punya, the spirit of the Messiah. Siapa bilang bapaknya itu adalah ahli Islam yang bijaksana? Sangat bijaksana. Karena saya sering dengar ya Pak ya, preacher di seluruh dunia. Oh, God talk to me. God talk to me. He says this. He says that. Or but describe it.
how do you know that the Holy Spirit talked to you? You know, sometimes they use their own imagination. That's the way I think, you know. They think, okay, oh, they punya seperti yang tadi Bapak describe, right? Kalau kamu punya, how do you call that? Saya campur bahasanya suka juga. Ini conclusion sendiri maksudnya. Ngerti nggak? Maksudnya baca Bible, right? And then they punya conclusion, this, and they think, oh, this must be from God. And then they say to people, this is God talk to me, but actually not. Because right. So adalah bahasa kita adalah eugesis. Eugesis itu adalah menafsirkan Alkitab menurut dirinya sendiri. That's what I mean, right? Karena mengerti Alkitab itu ada ajaran, ada bukan metodologi, ada pendekatan yang khusus yang diajarkan oleh para rasul, para nabi dan ahli-ahli kita. Bukan baca itu ditafsir dewek, bukan. Orang yang muncul di permukaan hal seperti itu. Jadi seolah-olah enak didengar, tapi banyak, yang paling banyak di Indonesia. Luar biasa. Sampai ada anak muda yang ngomong macam-macam. Jadi salah tafsir itu, Pak? Bukan salah tafsir, tafsir seenaknya protein. Iya. Bikin nice. Iya, pokoknya asal orang didengar oke, ya udah ngomong aja. Iya. Karena belajar Alkitab itu tidak cukup 6 tahun. Itu pun dengan disiplin yang bukan main. Saya belajar Alkitab itu lebih daripada 15 tahun. Ngomong soal itu, Pak, bagaimana tanggapan Pak Emil? Ada orang yang sudah belajar puluhan tahun, ada orang yang baru belajar mungkin setahun, atau mungkin baru just born again, but the Holy Spirit talk to them. What do you think about that? Well, the Spirit guide him, yes. Kalau the Spirit talk to him, I need to verify. Verification. And the thing is, something like that, you cannot verify. Just claiming. I can claim. I have the Spirit of the Lord. Karena saya, Christina, you need to give your child to me directly. yeah. Do you believe me? You know, that is not Roh Kudus, Roh Bulus. Okay, Adil. Oke.